Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Kembali saya membuat sebuah audio video di section rahasia kesaktian sejati. Buat Anda yang mencari kesaktian, mencari hal-hal yang dianggap gaib, dianggap mistis, Anda bisa tonton video Cahaya Kehidupan di section rahasia kesaktian sejati. Anda pasti menemukan banyak pencerahan tentang semua hal yang dianggap sakti, yang dianggap mistis, ataupun yang dianggap ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu ya. Kali ini saya ingin membahas sebuah kiriman dari salah satu peserta kelas AMC online. Dia mengirimkan ke saya sebuah tautan berita di Instagram yang isinya buat saya kaget gitu. Ya ada hubungan tentang kesaktian gitu. Dan ini bukan hanya satu, ini aja sebetulnya ada banyak kasus yang hampir-hampir mirip gitu ya, tentang kesaktian. Saya baca judulnya aja kaget gitu ya. Ini diambil dari fasio.id, judulnya adalah Kisah Delphi, pemuda asal Riau yang berburu 7 alat vital agar menjadi sakti. Kembali karena pengen menjadi sakti. Sepertinya kata sakti ini dicari oleh semua orang, tapi dengan ilmu yang salah, dengan pemahaman yang keliru. Saya baca di captionnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, ini berarti dari Siak, memvonis mati 3 terdakwa pembunuhan dan mutilasi bocah di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir Riau. Delphi yang menjadi otak dalam kasus ini menghabisi nyawa 7 korbannya. Anda tahu alasannya apa? Hanya karena ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi dukun. Ngeri kan? Ngikut ayahnya pengen jadi dukun. Dia menerima saran ayahnya untuk menjadi dukun dengan syarat. Ngeri lagi nih, yakni meminum darah segar dari kelamin 7 orang laki-laki. Astagfirullah ya, saya miris dengan berita ini. Dan ini buat saya terus semangat untuk menyebarkan ilmu AMC, menyebarkan Cahaya Kehidupan. Dan saya minta Anda juga membantu saya untuk men-share video-video Cahaya Kehidupan, apalagi yang video ini gitu ya. Anda share ke teman-teman Anda, share ke semua kolega-kolega Anda, ke keluarga Anda, supaya tidak ada lagi orang-orang yang tersesat seperti Delphi ini. Dibunuh gitu ya, dibunuh supaya menjadi sakti dan ingin menjadi dukun. Padahal yang namanya sakti itu tidak perlu aneh-aneh, dan tidak perlu juga datang ke dukun gitu ya. Kenapa? Karena semua orang sama saktinya. Semua orang punya fitur yang sama. Apalagi dengan cara sadis gini gitu ya. Bahkan saya baca juga ini, semua korban berjenis kelamin laki-laki dibunuh dengan cara yang sama. Lehernya dijerat dengan kain sarung, kemaluannya dipotong dengan pisau, kemudian darahnya ditampung. Ini betul-betul tersesat sama sekali gitu ya, betul-betul salah jalan. Kalau hanya sekedar suruh puasa, suruh bertapa, suruh berendam itu masih masih ya meskipun salah juga, tapi ini kelewatan sekali gitu. Dan ayahnya meninggal setelah Delphi berhasil
ayahnya meninggal. Menjadi sakti itu sudah fitrah manusia. Jadi nggak perlu dicari, nggak perlu syarat apapun. Saya ulangi, menjadi sakti, misalnya geser hujan, nyembuhkan orang, atau apalah bentuk kesaktiannya, itu sudah fitrah manusia. Misalnya mempengaruhi orang, sudah fitrahnya. Tugas saya hanya menyadarkan bahwa ini loh kamu tuh sakti. Bisa mempengaruhi orang, bisa punya khodam, bisa geser hujan, bisa mengisi benda, bisa ngirim energi. Tugas saya adalah bukan mengisi, bukan mengaktifasi, tapi menyadarkan. Ini loh caranya, kamu sudah punya, dan itu berlaku ke semua orang. Makanya kesaktian bukan dicari. Tidak perlu Anda pergi ke atas gunung, suruh bermeditasi berhari-hari, gak ada gunanya itu. Kenapa? Ya tadi, kesaktian itu sudah pemberian Tuhan, sudah fitrahnya, dan itu fitur di diri kita. Menggunakan pikiran dengan benar itulah bentuk kesaktian. Jadi bukan menundukkan orang, kesaktian yang utama adalah menundukkan diri. Nah, setelah bisa menundukkan diri, disitulah Anda bisa untuk mempengaruhi orang, Anda bisa dapat keinginan, Anda bisa geser hujan, tenaga dalam, dan sebagainya. Tapi kalau Anda salah jalan, maka bukan sakti, tapi Anda jadinya tersesat. Seperti Delphi ini kan, dan banyak orang lainnya sebetulnya. Saya juga pernah baca berita ada yang suruh gali kuburan, kemudian disuruh nyari air di 7 sumber mata air gitu ya. Dulu pun saya pernah ada di fase seperti itu. Saya sebutnya zona jahiliyah. Anda mungkin sering dengar saya mengatakan dulu di zona jahiliyah. Jadi suruh bertapa, saya pernah suruh berendam di sungai, suruh gak pakai baju di kuburan, suruh apalah gitu ya, bahkan suruh nyari barang gaib dan sebagainya. Tapi saya sampai di sebuah titik bahwa tidak butuh itu semua, karena semua yang ingin saya dapatkan itu sudah ada di diri kita. Tinggal kita apakah mau makainya, apakah mau menyadarinya atau tidak. Saya sering sekali bertemu orang di kelas platinum AMC yang dia terkaget gitu ya. Loh, cuma gini aja bisa ternyata. Gak perlu dibuka-buka, gak perlu dipasang-pasang, gak perlu diaktifasi cakranya, dikasih energi, gak perlu seperti itu. Ternyata sakti itu mudah. Sakti itu bisa. Teman-teman AMC sudah bisa ngisi benda, geser hujan dan sebagainya. Tidak perlu ritual, tidak perlu sampai aneh-aneh lah gitu. Bahkan tidak perlu baca amalan apapun. Karena ingat, tadi saya bilang di awal bahwa kesaktian adalah fitur manusia, adalah fitrah manusia yang harus disadari, dikenali, dikontrol, dan dimaksimalkan. Semua orang sama saktinya selama masih ada kepalanya. Kalau nggak ada kepalanya ya nggak sakti. Jadi sumber kesaktian ada di diri kita, di kepala kita, yaitu di pikiran kita semua. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah,
maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.